بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena anugerahnya, karunia-Nya, nikmatnya, rahmat, taufik serta hidayahnya, sampai detik ini kita masih dapat bernafas dan beraktivitas. Dan semoga aktivitas kita pada hari ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama segenap keluarganya, para sahabat-sahabatnya, serta seluruh pengikut-pengikutnya, termasuk saya serta para pemirsa sekalian. Mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita semua akan mendapatkan syafaatul uzmahnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang saya hormati, terima kasih karena telah bergabung di channel ini. Dan semoga pertemuan ini dapat memperluas pengetahuan agama kita, serta meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada akhirnya mengakselerasi semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang saya muliakan, dalam Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-19 tertulis sebagai berikut. Go therefore and make disciples of all the nation, and baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Rohul Kudus. Saudara-saudaraku sekalian, ayat inilah yang sering dijadikan sebagai dalil oleh para pendeta khususnya dan para penginjil serta misionaris dalam mendakwahkan agama mereka. Meskipun tidak sedikit pemuka-pemuka agama Kristen yang berpendapat bahwa ayat ini adalah ayat sisipan, sehingga masih terbuka untuk diperdebatkan keabsahannya. Namun saudara-saudaraku sekalian, terlepas dari itu semua, saya ingin mengingatkan kepada kita umat Islam bahwa jauh sebelum Republik Indonesia ini berdiri, program kristenisasi dan yahudisasi itu sudah terjadi. Bahkan di zaman Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang yahudisasi dan kristenisasi ini. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang kristenisasi dan yahudisasi. Yang salah satunya adalah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 109, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wadda katsirum min ahlil kitab," dan banyak di antara ahli kitab, yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani alias Kristen, "Lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara," yang menginginkan sekiranya mungkin mereka dapat mengembalikan kalian setelah kalian beriman menjadi kafir kembali. Kenapa? Hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Karena rasa dengki dalam diri mereka setelah mengetahui kebenaran jelas terang bagi mereka. Lalu bagaimana sikap dan tindakan kita? Kata Allah,
fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pemirsa yang saya muliakan, ayat-ayat yang senada seperti ini banyak tersebar di dalam Al-Quran untuk mengingatkan kita umat Islam agar waspada akan bahaya atau ancaman Yahudisasi dan Kristenisasi. Apalagi dalam melaksanakan program Yahudisasi, terutama Kristenisasi itu, para penginjil atau para misionaris itu terkadang menghalalkan berbagai macam cara. Yang penting tujuan mereka tercapai, tujuan mereka berhasil. Cara apapun ditempuh, terkadang dengan cara yang brutal, penuh fitnah, dusta, dan penipuan, dengan mengaku-ngaku sebagai murtadin dan lain-lain sebagainya. Seperti yang dilakukan oleh seorang yang mengaku murtadin, yakni Joshua Muhammad Yasin, yang akan saya bongkar kebohongan-kebohongannya dan fitnah-fitnahnya yang dia tebarkan di berbagai channel-channel Kristen yang ada di YouTube. Untuk itu saya berharap kepada pemirsa yang menonton video-videonya untuk ikut membantu menyebarkan video-video kami agar semakin banyak orang yang mengetahui kebohongan-kebohongannya. Oke, tanpa memperpanjang kalam, mari kita saksikan video-videonya. Nama saya Pendeta Yosua Muhammad Yasin ya. Nama Yosua itu nama baptisan. Nah, kalau nama Muhammad Yasin itu nama yang diberikan orang tua saya. Nama Stambuk ya? Nama kelahiran. Kelahiran. Karena saya kan lahir di daerah Citayam, Depok. Saudara, dalam pernyataannya di video ini, setidak-tidaknya ada 4 hal yang akan saya bongkar untuk membuktikan kebohongan daripada Joshua M. Yasin ini. Pertama, pengakuannya bahwa dia adalah seorang pendeta. Kedua, nama aslinya. Ketiga, kota kelahirannya. Keempat, latar belakang keluarganya. Mari kita mulai. Pertama, dia mengaku sebagai seorang pendeta. Benarkah dia adalah seorang pendeta? Mari kita saksikan dan dengarkan apa yang dikatakan oleh pendeta Paul Zhang tentang Joshua M. Yasin ini. Tapi apakah dia pendeta? Bukan, saudara ya. Dia bukan pendeta. Ya, Joshua Yasin ini bukan pendeta. Karena dulu pernah saya tanya, ya tahun 2016, apa kamu pendeta? Bukan. Apa kamu pendeta? Pendeta mana? Pendeta GPDI. Ditunjukkan kartunya pendeta GPDI, saudara ya. Wah, udah lusuh lagi ya. Kartu pendeta GPDI. Nah, tapi yang tanda tangan, saya suruh balik nggak mau. Terus saya tanya sama ini ya, salah satu pejabat GPDI, majelis pengurus daerah di GPDI, karena pentolannya ya, topnya. Saya tanya, orang ini nggak bisa tolong dilacak nggak, orang ini siapa? Pendeta GPDI katanya. Nggak ada Pak nama itu Pak, di seluruh Indonesia nggak ada Pak nama itu. Loh, itu kartunya dari mana? Ya nggak tahu Pak, mungkin dia bikin sendiri. Nah, jadi ketahuan kan? Menurut pendeta Paul Zhang, orang ini adalah pendeta palsu. Pendeta jadi-jadian. Dan ini merupakan dusta daripada Joshua M. Yasin ini. Dustanya yang pertama. Mari kita beralih ke hal yang kedua, yaitu tentang nama aslinya sesuai dengan pengakuannya. Dia mengatakan bahwa nama lengkapnya adalah Joshua Muhammad Yasin. Benarkah? Mari kita saksikan video
berikut ini. Haha, kalau saya sih nggak percaya dengan orang ini. Kenapa nggak percaya? Karena nomor rekeningnya atas nama Yosua, ya. Ini dia buktinya, ya. KCP Ambarawa atas nama Yosua. Ternyata orang ini, teman-teman, alamatnya di Bawen, ya, dekatnya Salatiga, saudara-saudariku. Dan saya menduga, ya, orang ini bukan murtadin, saudara-saudariku. Ya, saya pun yakin bahwa orang ini adalah kidal, Kristen dari lahir, yang berprofesi sebagai misionaris dan menyamar sebagai murtadin dengan menggandeng nama Muhammad Yasin di belakang nama baptisnya Joshua, seperti yang terbaca di nomor rekeningnya. Jadi saudara-saudara sekalian, boleh jadi orang ini adalah seorang misionaris yang beroperasi di wilayah Citayam, Depok, dengan menggunakan nama samaran Muhammad Yasin agar dia mudah diterima oleh umat Islam yang ada di Depok dan sekitarnya. Saudaraku, yang ketiga, dalam pengakuannya dia mengaku bahwa dia dilahirkan di Citayam, Depok. Benarkah? Untuk membuktikan dustanya, mari kita saksikan video pengakuannya berikut ini. Nama Yosua itu nama baptisan. Nah, kalau nama Muhammad Yasin itu nama yang diberikan orang tua saya. Nama stambuk ya? Nama kelahiran. Nama kelahiran. Karena saya kan lahir di daerah Citayam, Depok. Di mana? Di daerah Citayam, Depok. Nah, itu kota kelahiran saya. Baik saudara-saudara sekalian, di video ini dia mengatakan bahwa dia dilahirkan di daerah Citayam, Depok. Sementara di video yang lain dia mengatakan dia dilahirkan di kota Bogor. Baik, mari kita bandingkan kesaksiannya itu. Sama dengan anak pesantren saya, karena saya lahir di daerah Bogor. Di daerah mana kau lahir? Saya lahir di daerah Bogor. Ah, pembohong kau. Ngomong yang jujur dong. Tempat lahirmu sebenarnya itu di Citayam, Depok, atau di Bogor, atau di Baven, sesuai dengan alamat nomor rekening BCA-mu atas nama Joshua. Pendeta kok tipsani, tipu sana, tipu sini. Saudara, itu dustanya yang ketiga. Sekarang, mari kita buktikan dustanya yang keempat. Misionaris atau pengikut Joshua M. Yasin ini mengaku bahwa dia dilahirkan dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga pesantren. Benarkah dia dilahirkan dalam lingkungan keluarga pesantren? Untuk membuktikan dustanya, mari kita saksikan video pengakuan berikut ini. Namun ya sebenarnya gini loh, saya memang terlahir dari keluarga muslim. Ya, ayah saya itu seorang kiai, ibu seorang ustazah, dan paman saya semuanya kiai gitu. Saya ini termasuk anak tunggal, anak satu-satunya dari istri nomor 5. Jadi ayah saya itu punya istri 5. Bab kalau satu katanya belum sunah rasul. Hah? Ada berapa istri ayahmu? Jadi ayah saya itu punya istri 5. Bab kalau satu katanya belum sunah rasul. Bohong kau. Mana ada kiai punya istri 5? Dungu kau. Karena kau asal ngomong tanpa ilmu, tanpa pengetahuan agama Islam. Memang Islam membolehkan seorang laki-laki untuk memiliki istri lebih dari 1. Tapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi bila mau berpoligami. Dan meskipun seorang laki-laki mampu berpoligami, namun poligaminya tak boleh lebih dari 4 orang perempuan. Masa kiai beristri 5? Bohong lu. Kalau berani, coba sebutkan nama ayahmu yang katanya kiai itu, dan nama ibumu yang katamu ustazah itu, serta paman-pamanmu yang menurut pengakuanmu mereka semua adalah kiai. Bohong aja lu. Nih buktinya. Ayah saya seorang kiai. Saya termasuk anak terakhir dari istri nomor 5.
Nah, tamat Madrasah Ibtidaiyah, saya masuk lagi sekolah sanawiyah. SMP. SMP itu yang ada di Pabuaran Bojonggede. Itu madrasah yang di pinggir jalan. Nah, dari situ saya masuk lagi lanjut ke pondok pesantren yang ada di Bogor, daerah Bojong Nangka, Gunung Putri. Aliyahnya di sana. Saya belajar sama Kiai Haji Tubagus Asep. Maaf, aliyahnya di mana? Pondok pesantren yang ada di Bogor, daerah Bojong Nangka, Gunung Putri. Aliyahnya di sana. Baik, mari kita bandingkan kesaksiannya di video ini dengan kesaksiannya di video yang lain. Kalau di video tadi dia mengatakan bahwa dia lulus dari aliyah dari pondok pesantren yang ada di Gunung Putri. Sementara di tempat yang lain dia mengatakan bahwa dia lulus dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Bogor. Mari kita saksikan videonya. Nah, dari madrasah lanjut saya sanawiyah. Berapa tahun tuh? 6 tahun sama 3 berapa tahun? 9 tahun. Dari madrasah lanjut lagi ke aliyah Man 2 Bogor. 3 tahun. Nah, kamu ketahuan ngewadul kan? Kau sebenarnya lulusan aliyah yang mana? Aliyah pondok pesantren yang ada di Gunung Putri? Ataukah Madrasah Aliyah Negeri 2 Bogor? Sebab kedua madrasah aliyah ini jaraknya berbeda jauh sekali. Dasar misionaris. Senangnya tipsani, tipu sana, tipu sini. Pemirsa yang saya muliakan, kalau dilihat dari latar belakang pendidikannya dan keluarganya, siapapun pasti yakin bahwa orang ini paham betul dalam masalah agama. Dan yang pasti pandai membaca kitab suci Al-Quran. Benarkah dia pandai dalam membaca kitab suci Al-Quran? Mari kita tonton videonya saat dia membaca ayat Al-Quran. Saya katakan betul kalau saya menyembah Isa anak Maryam saya kafir. Tapi yang saya sembah bukan Isa anak Maryam, tapi Isa anak Allah, betul? Amin. Kul huwallahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Buju buneng konyol orang ini. Katanya bapaknya kiai, mamanya ustazah, mamang-mamangnya kiai, bahkan dia mengaku dia adalah guru ngaji. Tapi bacaan Al-Quran surat Al-Ikhlasnya kok berantakan. Masih kalah dengan anak kecil seperti ini. Mari kita bandingkan dengan anak kecil yang membaca surat Al-Ikhlas dengan Joshua M. Jasin ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Masya Allah. Bagaimana pemirsa? Percayakah kalian bahwa orang ini adalah mantan ustadz? Silahkan komen di kolom komentar. Kemudian akan kita lanjutkan lagi untuk membongkar kebohongan daripada pendeta ini di video kami selanjutnya. Terima kasih Anda yang telah bergabung bersama kami pada hari ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi hidup dan kehidupan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.